Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atul arba'in atul warahmatullahi itikaf wabarakatuh. atul khawat atul uzlah nabatul riyadhu lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala al-alim al-fadil ad-daqi muhaqqiq sahib wa hadal kitab Asy-Syaikh al-alim Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu anhu wa anna wa zadanallahu biharul ulum wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirati amin. Idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamati ma'a rabbik faqad yakunu dzalika akhiru dzanbin qudira 'alaika. Oke sahabat jamaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita akan baca satu hikmah dan nanti ditutup dengan satu sahbet Maulana insyaallah ayat Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Athaillah dalam hikamnya menyampaikan satu hikmah. Idza waqa'a minka dambun, jika telah terjadi minka dari kamu dambun satu dosa, falayakun sababan liya'sika, hendaklah dosa itu jangan jadi sebab terhadap keputusasaan kamu min husulil istiqomati, untuk menggapai istiqomah ma'a rabbika, bersama Rob kamu. Faqad yakunu dzalika, karena terkadang hal tersebut, itu keterjatuhan dalam satu dosa itu, kadang hal tersebut bisa jadi akhiru dzanbi, itu adalah jadi dosa terakhir qudira 'alaika, yang telah Allah tetapkan pada kamu. Jadi simpulannya, jika kita terjatuh pada satu dosa, janganlah hal itu membuat kita putus asa untuk beristiqomah bersama Allah. Karena bisa jadi dosa itu merupakan dosa terakhir yang ditetapkan oleh Allah. Itu hikmah. Satu hikmah. Kemudian wa idza aradta an yuftaha laka babar raja. Wa idza aradta an yuftaha laka babur raja. Jika engkau menghendaki keterbukaan untuk kamu babur raja, gerbang harapan, pintu harapan, fashhad ma minhu ilaik, maka hendaklah perhatikan, fashhad, saksikan, ma minka ilaih, amal yang kau persembahkan untuknya. Fashhad ma minhu ilaik. Terus wa idza aradta an yuftaha laka babul khauf, jika kamu menghendaki agar terbuka untuk kamu pintu khauf, gerbang takut, fashhad ma minka ilaih. Perhatikan apa yang telah dipersembahkan. Oke, kita lihat. Kalau kita ingin terbuka pintu harapannya, perhatikan karunia-Nya Allah yang datang pada kita. Kalau kita ingin dibukakan pintu rasa khaufnya, takutnya kepada Allah, maka perhatikan amal yang dipersembahkan kita kepada Allah. Nah, ini hikmah ini ada 3
tiga hikmah. Kita manusia tentunya tidak lepas dari perbuatan dosa. Kemudian kita sebagai manusia juga tetap harus menaruh harapan yang kuat, optimis terus kepada Allah. Dan juga satu sisi kita sebagai manusia harus punya rasa khauf kepada Allah. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini untuk bisa merenungkan, kontemplasikan, kita bisa istiqomah, sementara kita selalu tidak bisa lepas dari dosa. Kita selalu berharap kepada Allah, kita harus selalu takut kepada Allah. Yukhallillahu azza wa jalla ahyanan bainal abdi wa nafsihi lilahdhatin wahidah fayaqa'u fi dzambin bisababi ujubin dakhala ala qalbis salik aw syai'in minadh-dhann al-hasan bi nafsihi wa kullu dzalika tarbiyatun minallahi ta'ala li 'abdihi liyabqa hadzal 'abd mutawadi'an mutamassikan ala atabatillah mustaghfiran rabbahu muftaqiran ilaihi talibal al-aun wal imdad wal hifdha radan fadlal a'mal as-salihah ilallah. Jadi pada suatu waktu, suatu masa, suatu saat yukhalliyallah bainal abd wa nafsihi, antara hamba dan jiwanya hamba, pada jiwanya, pada satu saat itu ada kekosongan dari Allah. Manusia kadang ada saatnya lupa, lalai, terlepas daripada Allah, sehingga ketika dalam kondisi terlepas, fayaqa'u fi dzambi, terjerumus dalam perbuatan dosa. Ini manusia, hamba itu seperti kadang-kadang. Sebabnya apa? Dosa nanti bisa babi ujubin. Karena ada satu ujub. Penyakit ujub. Ujub itu merasa heran dengan dirinya, ya, memiliki sesuatu, sehingga ada ujub dakhala 'alal qalbis salik. Nah, penyakit ujub yang masuk dalam hati seorang salik ini menjadi sebab terjerumus dalam suatu dosa. Atau syai'in minadh-dhanni al-hasan bi nafsihi. Prasangka baik pada dirinya sendiri bisa menyebabkan perbuatan dosa. Nah, terlalu membanggakan diri. Wa kullu dzalika, semuanya itu tarbiyatun minallahi ta'ala li 'abdihi. Itu sebenarnya semuanya ada tarbiyah dari Allah untuk hamba-hambanya. Kenapa demikian? Untuk apa tarbiyah ini? Supaya liyabqa hadzal 'abd mutawadi'an mutamassikan ala atabatillah. Supaya seorang hamba terus untuk tetap bertawaduk kepada Allah, terus berpegang teguh kepada Allah. Terus memohon ampun kepada Allah. Terus membuktikan rasa butuh kepada Allah. Senantiasa minta pertolongan kepada Allah dan minta pemeliharaan kepada Allah. Nah, di sini. Jadi caranya mengelola diri kita. Ya. Kita punya nafsu, ada rasa bosan, kita punya perbuatan, kadang berbuat dosa. Bagaimana manajenya itu? Supaya tetap kita terus merasakan butuh kita kepada Allah, supaya terus kita memohon ampun kepada Allah. Makanya dalam hikmah tadi, ketika kita terjatuh dalam perbuatan dosa, jangan sampai dosa itu jadi sebab kita putus asa untuk bisa istiqomah. Ya. Jadikanlah ini dosa terakhir. Nah, yang Allah ciptakan. Gitu. Sehingga sudah terakhir enggak berbuat dosa lagi, ya terus akan melakukan kebaikan. Jangan putus asa karena merasa berdosa. Tapi terus bangun terus.
minggu yang lalu, bahwa rahmatnya Allah kan sangat luas, lebih luas daripada murkanya. Maka kita bergantung kepada rahmatnya Allah. Kalau menyaksikan rahmatnya Allah yang begitu luas, dosa yang dilakukan, ketika berdosa kita tidak putus asa. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu, setiap anak cucu Adam, keturunan Adam yang namanya manusia itu adalah khata'un, selalu berbuat khata', berbuat salah, selalu berbuat kekeliruan. Kata baginda Rasul. Wa khairul khata'in, sebaik-baiknya orang-orang yang berbuat kesalahan, kekeliruan, itu adalah at-tawwabuna. Orang-orang yang mau bertobat. Orang yang kembali kepada Allah. Jadi dalam hadis ini ya, jadikan orang ketika berbuat dosa, berbuat salah, jadikan perbuatan dosa itu untuk jadikan sarana kembali kepada Allah. Nah ini orang yang baik. Orang yang baik merasa salah, kembali balik kepada Allah. Man akhtara min akhtari ma yata'arradu lahu as-salik minan mawani'. Ini termasuk sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, yang dikhawatirkan, yang terjadi, yang dimiliki, yang ada pada seorang salik, yang termasuk hal itu menjadi penghalang. Pertama, al-wuqu' bidzunub, terjerumus, terjatuh dalam perbuatan dosa. Ini jadi mani', penghalang. Bisa jadi orang merasa berdosa, akhirnya putus asa. Penghalang jadinya, akhirnya menjaga istiqomah. La siyaman annas salika yujahidu nafsahu liyatu khallasa min dunubihi. Seorang salik ketika bersungguh-sungguh bermujahadah, terus memujahadahkan dirinya untuk membersihkan, membebaskan dari segala dosa. Biasanya gitu. Nah, fa idza waqa'a bidzanbin tasallala al-ya'su ila qalbihi fa fatarat himmatuhu wa dafu'at azimatuhu. Ini yang dikhawatirkan, dijaga nih. Jadi yang namanya dosa itu sebagai penghalang biasanya. Terlebih orang selagi suluk, lagi berjalan menuju Allah, sungguh-sungguh terus menata dirinya, menundukkan nafsunya untuk membersihkan dari segala dosa. Tapi ketika terjerumus pada dosa, dia putus asa. Dalam hatinya termasuki penyakit putus asa. Apa yang terjadi? Afatarot himmahnya, cita-cita tingginya jadi terputus. Ya, kekuatannya, keinginan yang kuatnya jadi lemah. Itu kadang dosa itu akan menjadi seperti itu. Makanya kita harus ketika berbuat dosa, jangan sampai dosa ini jadi menyebabkan kita lemah, gitu lah pesannya. Nah, wasalik al-aqil, orang salik yang berakal, sehat adalah wa alladzi la yuhbitu himmatahu dzambun. Seorang salik yang benar-benar menggunakan akal sehatnya, dia adalah orang yang cita-citanya tetap kokoh, tidak lentur, tidak hancur, tidak lebur dengan sebab adanya dosa. Wala yud'ifu azimatahu amalun. Dan perbuatannya tidak menjadikan dia lemah, akan melemahkan cita-citanya.
atau azimahnya, kekuatannya. Kenapa demikian? Li'annahu ala azimil amal bi ayyakuna dzalika akhir dzunub wa nihayatal uyub. Jadi dari salik itu pesan di sini, ya, jaga terus himmahnya, cita-cita tingginya, jangan luntur, jangan lebur karena merasa berbuat satu dosa. Dan azimahnya, keteguhannya dijaga kuat. Jangan sampai terlemahkan gara-gara melakukan perbuatan atau amal yang salah. Kenapa? Seorang salik itu cita-citanya sangat agung. Angan-angannya agung menuju Allah. Tuh. Maka ketika berbuat dosa, jadikan ini dosa terakhir. Gitu. Ketika melakukan satu perbuatan amal yang jelek, wah ini aib terakhir. Gitu. Nanti nggak ada aib lagi mudah-mudahan. Karena terus menancapkan harapan, menancapkan tujuan yang agung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, jadi dosa itu merupakan mani', penghalang, jadi rintangan. Makanya harus disikapi seperti itu. Banyak. Contoh. Kita lagi istiqomah, pengen dekat kepada Allah, gitu kan? Menjaga zikir, menjaga amalan. Tiba-tiba merasa lalai. Waduh, hari ini saya masih sibuk dengan urusan-urusan dunia saya, sehingga saya meninggalkan apa yang jadi cita-cita untuk menyelesaikan tugas-tugas wiridnya, misalnya gitu kan. Nah ketika seperti itu jangan dijadikan putus asa, wah hancur nih tujuannya, cita-citanya. Jangan begitu. Nah, tetap dijaga tujuannya, angan-angannya hanya kepada Allah. Ketika terjadi seperti itu, wah ini mudah-mudahan kesalahan yang terakhir saya lakukan. Bangkit terus, jaga terus. Susul lagi. Jadi nggak putus asa. Nanti di sini akan bisa mengukur kadar kemampuan kita sendiri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, walladzi nafsi biyadihi law lam tadnabu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfirunallaha fayaghfaru lahum. Kata baginda Rasul, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang menggenggam jiwaku, laulam tadnabu, sekiranya kalian tidak berdosa, la dhahaballahu bikum wala jaa biqaumin yudhibuna fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum. Orang yang berdosa kembali kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni. Pasti Allah mengampuni. Ketika kita berbuat dosa, datang ada kelompok orang yang memohonkan ampunan, kita dapat ampunan. Ya. Wal khaufu war roja junahas salik, rasa takut, ya, atau cemas, warroja dan harap, itu adalah dua sayap bagi sang salik. Sayap seperti kalau burung terbang itu dengan sayapnya, sayap kanan, sayap kiri. Orang yang suluk kepada Allah, berjalan menuju Allah, punya dua sayap. Sayapnya khauf, rasa takut kepada Allah, roja, dan berharap kepada Allah, optimis kepada Allah. Itu dua sayap itu harus seimbang. La yutaqawwamu sulukuhu dunahuma. Jadi seorang salik itu
suluknya tidak akan bisa tegak tanpa dua sayap tersebut. Wa hadza ma mayyajas suluk al-islami an ghairi. Inilah keistimewaan suluk yang ada dalam Islam dibanding dari sayap suluk yang lain. Istimewanya suluk dalam Islam itu ada khauf dan roja kepada Allah. Fafil Injil, di dalam Injil, lam tadkurin nar ila marataini au aktsara. Lidzalika la tajidu indal ahli Injil rad'an. Wal yahud wal yahudiyah taqulu qala ta'ala wa qalu lan tamassana naru illa ayyamma ma'dudah. Fan adamat at-taqwa indahu. Istimewa. Ya. Kalau di Injil, ya, kata nar menyebutkan nar itu cuma 2 kali atau lebih. Itu tujuannya Pak. Lidzalika la tajidu inda ahli Injil rad'an. Yahudi lang tamassana naru illa ayyama ma'dudah. Makanya pada mereka tidak ada ketakwaan. Karena tidak punya rasa takut kepada Allah. Wa kadzalika katsru minal kutub al-islamiyah yaglibu 'alaiha hal sahibiha minha tarhibu mahdhur. Tarhib wa minha tarhib mahdhur. Fa'alaika ayyuhas salik bil Qur'anil Karim fa innahu la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Makanya bagi seorang salik harus tetap berpegang, jagalah Al-Qur'an. Fa'alaika, tetaplah pada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu ya, sesuatu yang benar-benar hak. Tidak ada kebatilan. Dalam Al-Quran tidak ada kebatilan. Tidak ada yang sia-sia. Di hadapannya maupun di belakangnya. Itu Al-Quran. Ini senjata orang salik, orang suluk itu jangan lepas dari Al-Quran. Unzur qala Allah Ta'ala, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ma gharraka bi rabbikal karim. Jumi'at al-ayat baina targhib wa tarhib. Ayat-ayat di sini mengumpulkan antara terus memberi motivasi dan memberikan peringatan. Bi tadakhulil ajibin. Ada interaksi yang ajib. Faman kana la roja'a wa la khaufa fa huwa as-sakhrul jamid. Orang yang tidak ada roja atau berharap dan tidak ada khauf, rasa takut, ya seperti batu yang keras yang di tempatnya. Makanya kembali pada roja dan khauf merupakan sayap. Fa'alaika in arata ar-raja an tashhada ata'ahu wa ihsanahu. Jadi kalau kamu menginginkan ada roja, optimis, berharap pada Allah, amat kuat, apa yang dilakukan? Ang tashhada ata'ahu wa ihsanahu. Coba saksikan pemberian Allah dan kebaikan Allah. Nah, ini sayap kanan kita. Perhatikan, kalau Allah itu setiap saat selalu memberi kepada hamba-hambanya. Nggak pernah sekejap pun terlepas dari pemberian Allah. Dan perhatikan ihsannya Allah, perbaikannya Allah. Kebaikan-kebaikan Allah setiap saat tidak pernah lepas terhadap hamba-hambanya. Nah, ini sayap. Karena kalau kita senantiasa sadar, wah ini pemberian Allah hadir, ini adalah kebaikan Allah hadir. Ini terus akan memperkuat roja kita, harapan kita kepada Allah.
alladzi yumiduka bihi rughma isaatika wa taksirih. Nah, ini jadi pemberian Allah dan kebaikan Allah yang akan menolongi kita untuk menutupi ya, keburukan-keburukan kita dan kekurangan-kekurangan kita. Kalau khauf gimana? Wa in arata al khauf fa'alaika an-nadhar ila bidu'atika allati satuqabiluhu biha. Kalau pengen rasa khaufnya terus terjaga, kita harus memperhatikan terhadap perbuatan kita yang sia-sia yang akan dilakukan. Munculkan nanti rasa takut. Kalau kita berbuat demikian, nanti kita akan diancam, berhadapan dengan ancaman Allah. Demikian, gitu. Akhirnya dikurangi, akhirnya dihindari. Oke, nah, jadi hikmah ini menanamkan kita bahwa ketika kita menanam istiqomah di hadapan Allah, khauf dan roja harus ditegakkan secara stabil. Maratibur roja, martabat atau derajat-derajat roja harapan kepada Allah. Satu, martabatul amah, derajatnya orang umum. Apa rojanya? Yarjunal maghfirah wa dukhulul jannah. Kalau harapannya orang umum, hamba yang umum, secara umum, orang-orang awam yang mengharap ampunan dan mendapat masuk surga. Itu roja. Roja yang awam. Kalau yang kedua as-salikun, rasa harapnya orang yang suluk sebagai salik. Seperti apa? Yarjuna al-wuslah wa damal masarrah. Kalau para salik rojaknya harapannya mengharapkan sampai kepada Allah. Wa dawamal masarrah, terus diberikan kemudahan dalam suluknya. Kalau rojaknya orang arif, yang ketiga al-arifuna yarjuna asyuhud waluzumal ma'bud. Kalau orang arif, rojaknya mengharapkan penyaksian dan terus luzum tetapnya dengan siapa yang disembah. Bersama Allah terus. Pengen terus mendapat penyaksian dan terus bersama Allah. Itu martabat roja. Jadi martabat rojaknya awam mengharapkan ampunan dan masuk surga. Kalau para salik mengharapkan wusul. Kalau para arifun bisa menyaksikan syuhud. Kemudian maratibul khauf, martabat khauf juga tiga. Satu, martabatul khauf amah, orang awam, ya khaufuna adzunub wa aqibatah. Takut pada terjerumus perbuatan dosa dan konsekuensi dari dosa. Awam. Para salikun, yang kedua as-salikun, khaufnya apa? Ya khaufuna al-qati'ah wa hirmaniha. Kalau orang-orang suluk, rasa takutnya takut terputus perjalanannya, takut terhenti, terhalang. Itu rasa takutnya. Di para ahli torekoh itu setidaknya martabatnya disalikun. Takut saya perjalanan saya, suluk saya terputus, terhenti. Karena nanti nggak wusul. Itu kalau salik. Kalau arifun, orang-orang arif, ma'rifat, suluknya apa? Khaufnya apa? Ya khaufuna ar-ruja'ata wa taqallubatiha. Takutnya apa? Takut balik lagi. Turun lagi. Dari penyaksian. Menutup, apa yang dimaksud dari hikmah? Simpulannya, ayyuhas salik anta fi jihadin wasatabqa fi jihadin. Hei salik, orang yang suluk, orang yang melangkah kepada Allah, kami itu dalam suatu jihad. Berada dalam satu jihad. Dan kamu akan terus dalam jihad.
Ya. Itu imma nasrun wa imma halkun. Dalam syad ada kalanya ada pertolongan dan juga nanti ada kalanya akan datang ada perusak. Orang mujahadah itu kadang kan ada itu pertolongan, juga ada halangan yang merusak. Wa fi kilal halataini anta muridun fala tahzan wala tayas. Dalam kedua hal itu, dua kondisi tersebut, ada pertolongan, ya, kemudian ada pengrusak. Kamu itu murid. Jadi jangan gelisah, jangan takut, dan jangan putus asa. Jaga tuh, murid. Arti murid tetap punya iradah, punya keinginan terus untuk sampai kepada Allah. Itu komitmen itunya tuh, muridnya itu. Hingga nanti akan terhilang. Tidak punya rasa gelisah, tidak ada rasa putus asa. Wabhath an masadiril khauf war raja. Coba teliti. Coba amati, coba cari an masadiril khauf war raja. Sumbernya khauf dan sumbernya raja. Supaya apa? Kay yuharrikaka fis suluk wa yushibaka fit thariq. Nanti khauf dan roja itu ketika sudah ketahuan, sudah ngerti sumbernya khauf dan roja, biar nanti akan menggerakkan dalam suluk dan akan menemani di dalam perjalanan. Sayap tadi itu. Oke, makanya kenalin itu pokok-pokok khauf dan roja itu biar perjalanannya terbangnya seimbang. Kalau mengenali khauf dan roja seperti kita seperti burung terbang, ya, sayap kanan, sayap kirinya bisa aktif. Nah, jadi kita punya sayap ya. Orang suluk itu sayapnya apa? Khauf dan roja. Kalau sudah tahu, silakan jaga istiqomah. Insya Allah akan jadi kokoh dan jadi sampai di hadapan yang dituju. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu satu hikmah dari kitab Hikam, ya, Ibnu Athaillah. Rasakan dari, saya baca kembali hikmahnya. Idza waqa'a minka dzambun falyakun sababan li'asika min husul istiqomah ma'a rabbika. Jika pada diri kita terjadi satu perbuatan dosa, janganlah perbuatan dosa itu jadi sebab kita putus asa untuk menggapai istiqomah bersama Allah. Kenapa? Faqad yakunu dzalika akhiru dzambin qudira alaihi. Kadang dosa itu jadi dosa terakhir bagi kita. Wa idza arata ayyuftahalaka babur raja fashhad ma minhu ilaik. Ketika kita menginginkan, menghendaki keterbukaan pintu rojak kita, gerbang rojak kita, gerbang harap kita kepada Allah, makanya saksikan apa yang datang dari Allah, itu pemberian Allah, saksikan itu. Dan ketika wa idza arata an yuftahalaka babul khauf fashhad ma minka ilaih. Ketika kita menghendaki terbukanya pintu khauf, pintu rasa takut kepada Allah, maka perhatikan, saksikan perbuatan yang kita lakukan, yang kita perbuat untuk Allah. Oke. Terakhir saya akan bacakan satu sahbiat Maulana terkait Ramadan. Nawatul arba'in wal itikaf. Wal akhlawat wa tasuluk nartiyadah. Madad ya Sayyidi madal haq wa nasyahnatin. Ramadan adalah bulan paling suci. Sultan Auliya Maulana Syekh Nadim Al-Haqqani. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat datang pada kalian semua wahai hamba-hamba dari Tuhan kami. Hamba-hamba Allah Ta'ala. Madad. Ya Sultanul Auliya, tak ada kesedihan di surga.
Wahai manusia, bulan Ramadan ini adalah bulan paling suci. Di dalamnya manusia dapat mencapai kebersihan diri dan kesucian. Karena itulah, bulan ini adalah bulan paling penting bagi orang-orang yang beriman. Dan mereka dapat meraih kebersihan diri itu melalui puasa di siang hari dan bersolat di malam hari. Wahai manusia, sebagaimana kita saat ini berada di hari terakhir bulan suci ini, selama 1400 tahun lebih manusia berpuasa dan memohon kebersihan diri, memohon ampunan dan memohon barokah dari Allah sekalian alam, Tuhan sekalian alam. Wahai manusia, menangislah dan bersedihlah bahwa bulan suci ini kini tengah berlalu. Dalam 3 atau 4 jam lagi akan selesai. Bagaikan kemarin hari ketika bulan ini bermula dan sekarang telah berakhir. Dan siapakah yang tahu apakah dirinya akan mencapai Ramadan berikutnya? Suatu kesempatan yang besar bagi manusia di bulan suci ini untuk mencapai barokah Tuhan. Tapi manusia, mereka adalah orang-orang yang mabuk dan mereka tak mau meminta untuk menjadi orang yang bersih. Karena itu kutukan tengah menimpa mereka. Bulan suci ini adalah bulan paling suci untuk apakah? Untuk membersihkan. Untuk pembersihan. Karena manusia makin bertambah kotor setiap harinya, setiap jamnya, dan setiap saatnya. Mengapa? Karena mereka mengikuti setan dan mengejar dunia. Itulah yang membuat manusia semakin kotor. Dan Allah Ta'ala menjadikan bulan Ramadan ini untuk pembersihan, untuk mensucikan hamba-hambanya. Karena kebersihan serta kesucian adalah hal-hal utama yang diminta dari manusia. Nabi Adam alaihissalam, mengapa ia sampai terusir dari surga? Karena surga adalah tempat bagi orang-orang yang bersih. Orang-orang yang kotor tak dapat memasukinya. Mereka harus dikeluarkan darinya. Dan kekotoran apakah yang dapat membuat diri kita terlempar dari hadrat ilahi? Mereka pernah berada di hadrat ilahi, di surga. Saat itu mereka bersih dan suci, sehingga mereka berada di hadrat ilahi. Tapi saat mereka kehilangan kebersihan dirinya, turunlah perintah, keluar, disuruh keluar dari surga. Tempat ini adalah sebuah masjid, sebuah jami'. Kalian tak dapat memasukinya jika kalian kotor. Kalian harus bersih terlebih dahulu, dan barulah kalian dapat memasukinya. Ini hanyalah suatu tempat kecil, sebuah masjid jami', Haram Asy-Syarif. Tak seorang pun dapat memasukinya dalam keadaan kotor. Tidak. Harus bersih terlebih dahulu, baru dapat masuk. Jadi bagaimana dengan ia yang menginginkan untuk masuk ke hadrat ilahi? Bagaimana pendapat kalian? Bahwa kalian dapat masuk ke dalamnya dan dalam keadaan kotor? Tentu saja tidak. Saat mereka melakukan sesuatu, mereka pun menjadi kotor di hadrat ilahi. Dan perintah suci pun turun. Keluar. Keluar wahai Adam. Kau tidak menjaga aturan suciku. Ini membuatmu kotor. Dan karena itu kau tidak bisa berada di sini. Siapa yang tidak mengindahkan aturan-aturanku, siapa yang tidak mematuhinya dan tidak mau menjadi hamba yang patuh dan boleh berada di hadrat ilahiyahku, haram, terlarang. Tak boleh berada di hadrat ilahiyahku, haram, terlarang. Prinsip ini adalah suatu yang sederhana. Di semua agama prinsipnya adalah sama. Semua kitab-kitab suci mengatakan bahwa Adam melakukan sesuatu yang membuatnya keluar dari surga. Karena surga adalah tempat bagi mereka yang bersih. Apakah kekotoran itu sebenarnya? Hal apakah yang menjadikan Adam tak patut berada di surga sehingga ia mesti terusir darinya?
Ketakpatuhan adalah kekotoran. Jika seseorang bersikap tak patuh, menjadi seorang yang durhaka dan tidak patuh, ia pun menjadi seorang yang kotor. Siapapun juga, bahkan Adam alaihissalam. Allah tidak pernah menerima, tak pernah ia membiarkan kekotoran di dalam surganya. Allah tak pernah menyukai seseorang yang tak patuh berada dalam surganya. Hingga ia memerintahkan, ambil orang itu, keluarkan. Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Quran suci mengatakan sebagaimana perjanjian lama dan perjanjian baru serta semua menyatakan, dan seluruh nabi-nabi pun mengatakan kepada manusia, wahai manusia, kalian tak dapat memasukinya. Kalian tak dapat berada di surga jika kalian tidak menjadi orang yang bersih. Apa yang dimaksud dengan kekotoran? Mereka menjawab, ketidakpatuhan. Adakah yang tidak kalian pahami? Sangat sederhana. Kalian sudah tahu akan hal ini. Seluruh kitab suci dan seluruh nabi menasihati manusia untuk mengindahkan hal itu. Jadilah bersih. Siapa yang bersih, pintu-pintu surga pun terbuka baginya. Dari pintu manapun ia meminta untuk masuk, ia diperbolehkan untuk masuk. Karena bersih. Ada 40 pintu Baitullah, rumah Allah. Dan seseorang yang bersih, mereka dapat memasuki surga dari pintu masuk manapun yang ia suka. Karena ia bersih. Bagi orang-orang yang bersih, 40 pintu masuk terbuka lebar bagi mereka. Surga aslinya hanya memiliki 8 pintu masuk utama. Tapi melalui pintu-pintu utama itu terdapat pintu-pintu masuk yang tak terhitung jumlahnya, yang dapat dimasuki mereka yang bersih. Sebagai jalan masuk mereka menuju surga mereka. Orang-orang yang akan memasukinya, mukmin dan orang-orang yang beriman, berada di depan surga. Mereka adalah orang-orang yang bersih, akan berada dalam satu baris. Saat Sayyidina Muhammad SAW tiba, pertama-tama beliau akan mengetuk pintu surga, dan sang penjaga surga, Sayyidina Ridwan alaihissalam bertanya, siapa itu yang mengetuk pintu? Kemudian seorang malaikat akan menjawabnya, mewakili Nabi SAW, mengatakan, wahai Ridwan, penjaga surga, yang barusan mengetuk pintu agar ia terbuka adalah penutup dan stempel atau khotam para nabi. Hamba Allah Ta'ala yang paling terpuji dan wakilnya dari zaman pra azali hingga pasca abadi. Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW yang barusan mengetuk pintumu. Dan sang penjaga pintu surga, malaikat Ridwan pun berkata, oh buka dan datang. Serta memberikan salut, mempersilahkan masuk Sayyidina Muhammad SAW. Sambil berkata, oh wahai, dia yang terpuji, dia yang paling dicintai di hadirat ilahiyah Tuhan kami. Aku telah perintahkan untuk tidak membuka pintu-pintu surga kepada siapapun sebelum dirimu. Engkaulah yang akan memasukinya pertama kali dan baru kemudian yang lain. Dan Nabi pun menapakkan kaki suci beliau di pintu surga tersebut, dan setiap orang pun menaruh kaki mereka untuk memasukinya. Dan setiap orang begitu melangkahkan kaki mereka satu langkah, akan segera mendapati surga yang diperuntukkan bagi mereka masing-masing. Jangan berpikir bahwa surga adalah seperti di dunia ini, di mana ketika orang-orang diundang, seorang sultan atau raja, dan mendatangi istananya, mereka akan masuk satu demi satu. Mereka mengawasinya di dunia ini. Satu orang masuk, kemudian yang kedua, dan seterusnya. Itu adalah di dunia, protokoler dunia. Tapi protokoler surga berbeda. Tidak masuk satu demi satu, melainkan semuanya masuk sekaligus dalam satu barisan. Dan kemudian saat penutup Nabi SAW, ia yang paling terpuji dan hamba tercinta khalifah dari zaman para azali hingga pasca abadi, Sayyidina Muhammad SAW, ketika menaruhkan langkahnya ke dalam, dan setiap orang pun yang berada di barisan itu bakal melangkahkan kaki mereka dan mendapati diri mereka berada dalam surga-surga mereka. Wilayah-wilayah yang dikaruniakan Allah bagi diri mereka. Setiap orang memasuki surga mereka. Surga pribadi bagi setiap orang. Kalian tak dapat melihat surga orang lain.
Dan orang lain pun tak dapat melihat apa yang kau miliki di surgamu. Tidak. Setiap orang memasuki surga-surga pribadinya masing-masing. Tak seorang pun dapat melihat atau masuk ke surga yang bukan diperuntukkan bagi mereka. Setiap orang mendapatkan surganya sendiri-sendiri dan mereka berucap, Alhamdulillah wa syukrulillah. Dan para malaikat pun mengucapkan, salaman, salaman, salaman. Wahai mukmin. Dan Tuhan sekalian, alam, Allah Subhanahu wa taala berkata, salamun qala mir rabbir rahim. Salamun, salam. Tak seorang pun berbicara seperti itu saat ini di masjid-masjid. Mereka saat ini malah berbicara Yahudi seperti ini, Kurdis seperti ini, Turki seperti ini, demokrasi seperti itu. Dan seluruh manusia, mereka seperti satu sama lain sama. Oh, tidak sama. Saat kalian berada di mimbar, apakah kalian sama dengan mereka yang duduk di situ? Kalian ada di mihrab, setiap orang yang sama dengan kalian? Tidak. Kebodohan semacam itu yang kini tengah dipelajari orang-orang untuk diucapkan. Tak bermakna. Kata-kata yang tak hidup. Mereka mengatakan sesuatu yang place. Kata-kata yang sama. Mengatakan demokrasi, demokrasi. Dan setan membuatnya. Setan menggunakan demokrasi sebagai WC. Berkata, kalian mesti memasukinya juga. Masuklah. Allah memerintahkan tentang sultan. Harus ada sultan, bukan demokrasi. Dan setiap orang yang memasuki surga pribadi dan spesial bagi diri mereka masing-masing, mereka pun berpikir bahwa tak seorang pun lainnya yang dikaruniai serupa dengan apa yang telah dikaruniakan baginya. Karena jika seseorang melihat dan menyaksikan apa yang telah dikaruniakan bagi kalian, ia pun mungkin akan berkata, oh, ia diberi lebih daripada yang telah diberikan padaku. Dan kemudian menjadi sedih. Tak ada kesedihan di surga. Karena itu siapapun yang memasuki surga akan terima kasih dan bersyukur pada Allah Ta'ala dan berkata, oh, tak seorang pun diberikan seperti apa yang diberikan padaku. Dan tak seorang pun dapat melihat dan menyaksikan surga milik yang lain. Orang ini tengah membangun. Jika orang lain melihatnya akan berkata, rumahnya, istananya lebih dari punyaku. Ia pun bersedih hati. Tidak ada kesedihan di surga. Di surga segala sesuatunya menjadikan orang untuk bahagia, untuk menikmatinya, dan untuk terpuaskan serta berada dalam kedamaian. Untuk berada dalam kenikmatan tanpa batas. Dan saya memohon, wahai Tuhan kami, biarkanlah kami bahkan untuk menjadi yang terakhir memasuki surga. Dan orang terakhir itu yang akan dipanggil dari neraka dan keluar darinya syafaat Nabi Muhammad SAW pun diberikan baginya. Dan ia melihat, ia baru saja mencapai pintu gerbang surga dan memandang ke dalamnya. Dan perintah pun datang baginya, masuklah, wahai hambaku. Ia masuk, melihat, dan nampak olehnya bagaimana surga telah penuh. Dan ia pun malu untuk masuk ke dalamnya, mundur balik ke belakang lagi. Perintah kedua pun datang baginya. Wahai hambaku, masuklah. Masuklah ke dalam surga. Ia masuk dan melihat. Surga telah penuh. Kemana aku mesti masuk? Khitab ketiga datang. Bicara kepadanya dari langit. Wahai hambaku, masuklah. Dan aku karuniakan bagimu 10 surga yang satu surga memiliki luas bagaikan 10 tanah-tanah di dunia. 10 bagi ia yang masuk terakhir ke dalam surga. Jangan meminta walikullin darajatin. Kalian tak akan menjumpai 2 orang ahli surga yang dikarunia surga yang sama. Karena Allah Ta'ala tidak membuat rumah serial. Tidak. Fulan sangat bahagia. Allah tidak membuat fotokopi. Tidak. Setiap surga adalah berbeda sama sekali. 100% berbeda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dialah Allah. Dan jika dia berkehendak menjadikan sesuatu untuk wujud, cukuplah untuk mengatakan, jadilah. Kun. Fayakun.
10 seperti dunia ini, suatu tanah yang dipenuhi berbagai barokah, kenikmatan dan kebahagiaan di dalamnya yang tidak dapat kalian bayangkan. Hayal. Kalian tak dapat membayangkannya, kalian belum pernah melihatnya, kalian belum pernah mendengarnya, kalian belum pernah membayangkannya. Dan jangan pikir bahwa di hari kedua di dalam surga, kalian akan melihat surga yang sama seperti yang kalian lihat di hari pertama, jika kalian masukinya. Tidak. Surga itu berubah. Suatu perwujudan atau tajali yang agung, tajali agung yang lain akan muncul ke surga mereka dan membuatnya lebih besar, lebih indah. Allahu Akbar. Wahai manusia, kalian tak dapat memasukinya jika kalian bukan orang-orang yang bersih. Kebersihan adalah alat utama bagi kalian untuk memasuki surga. Jika kalian tidak sepenuhnya bersih, kalian tak akan mampu memasukinya. Karena itu Allah Ta'ala meminta hamba-hambanya untuk menjadi bersih dan dalam kehidupan ini. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan paling suci yang di dalamnya manusia dapat mencapai kebersihan diri dan kesucian. Karena itulah bulan ini adalah bulan paling penting bagi orang-orang yang beriman. Dan mereka dapat meraih kebersihan diri itu melalui puasa di siang hari dan bersolat di malam hari. Wahai manusia, bagaimana kita saat ini berada di hari terakhir bulan suci ini? Selama 1400 tahun lebih manusia berpuasa dan memohon kebersihan diri, memohon ampunan dan memohon barokah dari Allah Tuhan sekalian alam. Wa minal taufiq al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.